Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Kami kelompok 2 ingin memaparkan materi yang yang berjudul data link layar. berjudul data link layar. Baik, langsung saja. Baik, langsung saja. Apa itu data layar? Apa itu data Data layar? link layar Data merupakan link layar lapisan merupakan kedua dalam lapisan sebuah kedua model dalam OSI sebuah atau model Open OSI System atau Open Interconnection System Interconnection yang memiliki yang tugas memiliki dalam tugas dalam menyediakan sebuah prosedur menyediakan untuk sebuah prosedur melakukan pengiriman untuk antar jaringan. Setiap paket dapat melakukan yang ditransmisikan pengiriman akan melalui antar proses jaringan yang memungkinkan untuk untuk melanjutkan ke layar layar berikutnya yang disebut yang disebut sebagai network layer atau layar. physical layer. Fungsi dari data link layar Fungsi dari itu data link layar itu memiliki fungsi utama memastikan yaitu data memastikan yang dikemas data ke dalam yang paket dikemas ke dalam lapisan paket lapisan jaringan ke dalam frame. jaringan ke dalam frame. Pengamatan Pengamatan MAC data link layar menggunakan data link layar menggunakan alamat fisik MAC sebagai address atau MAC address untuk bisa untuk mengidentifikasi bisa mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. kawasan jaringan lokal. Sehingga hal ini membuat Sehingga hal ini membuat alamat MAC berfungsi sebagai kartu identitas dan berguna untuk memastikan data sampai ke penerima. Pemformatan data menjadi frame. Pemformatan data menjadi frame. Data-data yang diterima dari Data-data yang lapisan di diterima dari atasnya, lapisan di atasnya, jaringan yaitu atau dari network, lapisan jaringan atau network, dipecah menjadi unit-unit kecil. dipecah menjadi unit-unit kecil. Unit ini disebut sebagai Unit frame. ini disebut sebagai frame. Dengan hal ini akan mempermudah proses Dengan hal ini akan transmisi data mempermudah dari proses lapisan transmisi sebelumnya data dari ke lapisan penerima sebelumnya dengan ke menggunakan penerima komponen dengan header, menggunakan komponen payload, header, dan payload, Oke, saya berikan ke dan saudari Irma. trailer. Pengendalian akses media atau media access control MAC. Data link layar memiliki fungsi untuk mengatur siapa yang dapat mengirim data, dan hal ini dilakukan dengan melalui protokol MAC, media access control, yang dapat menentukan perangkat mana yang mempunyai hak untuk mengirim data pada waktu yang tertentu. Dan untuk mencegah terjadinya tabrakan data, maka dengan menggunakan metode Carrier Sense Multiple Access Bit Collection Detection atau CSMA atau CD sebagai cara untuk mendeteksi datanya. Deteksi dan koreksi kesalahan. Data link layar dilengkapi dengan mekanisme pendeteksi kesalahan seperti Helix Redundancy Check atau CRC yang berguna untuk memeriksa frame-frame yang diterima apakah ada yang mengalami kerusakan atau tidak. Selain mendeteksi kesalahan, data link layar juga memiliki fungsi untuk meminta pengiriman ulang frame yang rusak, dan hal ini dikenal sebagai Automatic Request atau ARQ. Pengaturan aliran data atau flow control. Flow control memiliki fungsi untuk mengatur kecepatan pengiriman data antar pengirim dan penerima. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya buffer overflow pada perangkat penerima data. Lalu segmentasi dan penggabungan data. Data yang dikirim dari lapisan sebelumnya akan dipecah menjadi frame-frame kecil. Hal ini dilakukan untuk mempermudah transmisi jaringan, dan cara ini disebut juga segmentasi data, dan data tersebut akan digabungkan kembali ke dalam bentuk yang sudah utuh. Data link layar pada OSI memiliki fungsi utama, yaitu memastikan data yang dikemas ke dalam paket-paket lapisan jaringan ke dalam frame, kendali arus, dan prioritas data. Data link layar memiliki tugas dalam mengatur arus lalu lintas di jaringan ketika banyak perangkat yang aktif di kawasan jaringan yang sama untuk mencegah perangkat yang mendominasi. Jaringan data link layar
juga memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas data dari ketinggian kerendahan pada penerima data tersebut. Keamanan data. Data link layer memiliki peran dalam memastikan keaslian frame melalui alamat MAC. Hal ini dilakukan untuk keamanan data yang akan dikirimkan dan memastikan apakah data ini berasal dari perangkat yang sesuai dan sah atau tidak, dengan cara melakukan pemfilteran frame berdasarkan alamat MAC dari setiap data-data tersebut. Apa saja protokol pada data link layer? Protokol merupakan aturan atau standar yang mengatur bagaimana data tersebut dikirim, diterima, dan diproses oleh dua atau lebih sebuah perangkat dalam jaringan komputer. Dan lebih jelasnya, protokol merupakan sebuah aturan yang mengatur jalannya suatu jaringan perangkat. Ethernet merupakan jenis protokol komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan perangkat komputer di jaringan melalui koneksi kabel. Ethernet merupakan salah satu protokol yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal LAN. Bertanggung jawab dalam mentransmisikan data antara perangkat dan mengatur akses media menggunakan metode carrier sense multiplication with Point to point protocol atau PPP. PPP atau point to point protocol merupakan jenis protokol data link yang digunakan untuk menghubungkan antara dua titik node jaringan. PPP bisa digunakan untuk dalam koneksi dial up, DSL, atau VPN. Memberikan koneksi langsung antara dua perangkat jaringan yang sering kali melalui serial atau koneksi telepon, dan mendukung autentifikasi yang berguna meningkatkan keamanan dan keefisiensian dalam komunikasi. Frame relay. Frame relay merupakan protokol WAN yang digunakan dalam komunikasi jarak jauh dengan menggunakan paket switching dan memiliki kinerja yang cepat dibandingkan dengan protokol WAN tradisional seperti X.25 agar menyediakan komunikasi dengan kecepatan yang tinggi melalui jaringan WAN dengan menggunakan teknik multiplexing, dan juga menangani paket data frame dan mengirimkan dengan melalui jaringan menggunakan data link connection identifiers atau DLCI. High level data link control atau HDLC. High level data link control merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan data antar perangkat dalam jaringan. Ini digunakan pada koneksi lasted line antara router perangkat jaringan di lokasi yang jaraknya berjauhan, dan juga memberikan komunikasi yang reliable dengan memberikan dukungan deteksi serta koreksi pengaturan pada aliran data. Asynchronous transfer mode merupakan teknologi WAN yang dibuat agar dapat menyalurkan 3 jenis informasi mencakup suara, data, dan video melalui jaringan yang sama, mendukung layanan yang berpotensi kepada koneksi dan non-koneksi,
yang sehingga memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai macam jenis lalu lintas data. ATM menggunakan fixed length atau ukuran tetap 53 byte dalam mentransmisikan data yang memberikan kemampuan untuk menyediakan data komunikasi secara real time, dan hal itu sering digunakan dalam aplikasi seperti telekomunikasi. Itulah tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.